Ponsel Aina berdering. Halo, Bapak sudah di depan. Oh ya, saya akan keluar sekarang. Aina menutup telepon lalu kembali menatap Arhan. Aku ambil obat sebentar, jangan kemana-mana apalagi bersuara. Arhan hanya mengangguk kecil dan membiarkan Aina pergi. Situasi begitu hening, Arhan menoleh melihat baskom berisi air, termometer, handuk kecil di atas nakas lampu tidur. Apa tadi aku pingsan? Dia merawatku. Perlahan Arhan mencoba untuk bangkit. Ia meraih ponsel Aina yang tergeletak di atas tempat tidur. Seketika ia berdecak melihat riwayat pencarian di kolom aplikasi Google 3 yang tak sengaja terbuka. Cara ampuh meredakan demam. Cara membuat orang pingsan sadar. Obat alami meredakan panas. Ciri-ciri dehidrasi. Masih banyak kata kunci di riwayat pencarian internet ponsel Aina. Hal itu membuat Arhan tak henti-hentinya tersenyum. Tak lama suara pintu berbunyi. Arhan meletakkan ponsel Aina lalu kembali berbaring. Ini obatnya, minum dulu lalu pergilah. Arhan kembali duduk. Kau mengusirku. Bukannya tadi Mas yang mau cepat-cepat pergi dari sini. Aina mendengus kesal sambil meletakkan kapsul obat di telapak tangan Arhan. Arhan menelan obat tersebut lalu minum air. Bertepatan dengan itu ia mendengar suara perut orang kelaparan. Tatapannya pun langsung tertuju kepada Aina. Itu suara perutmu. Wajah Aina memerah malu. Bukan. Suara perutnya kembali terdengar. Kamu belum makan apapun. Akhirnya Aina mengangguk. Arhan melihat jam di dinding kamar. Ini sudah tengah malam. Restoran sudah tutup. Situasi hening sesaat. Hingga tiba-tiba Arhan berdiri dari posisi duduknya sambil meraih pergelangan tangan Aina. Ikut aku. Mau kemana? Tanpa mengatakan apapun, Arhan menarik Aina masuk ke dalam kamarnya. Ia menuntun gadis itu duduk di sofa panjang yang ada di sana lalu berbalik mengambil paper bag berisi di atas nakas. Kemarin aku diberikan ini oleh seseorang di Seminyak. Lihat saja, sepertinya isinya roti-rotian. Tangan Aina bergerak ragu-ragu melihat isi paper bag berwarna gelap yang terlihat sangat mewah. Pai susu. Ia terpana sambil menelan ludah. Makanlah, setelah itu beristirahat. Arhan hendak beranjak, tetapi ia kembali menatap Aina. Terima kasih, aku akan membalasnya nanti. Kalau kita pulang ke Jakarta. Membalas bagaimana? Tanya Aina sambil mendongakkan kepalanya menatap sang suami. Arhan mulai terbata. Pria kaku sepertinya tentu saja tidak punya ide apapun untuk membalas kebaikan wanita yang telah menolongnya, terlebih ia sempat sangat membenci wanita itu. Apa saja? Kamu mau apa? Beli saja. Sudah aku berikan kartu tanpa batas, kan? Aina menghela nafas lalu melahap pai susu. Aku sedikit pusing, sebelum pergi jangan lupa bereskan. Aku tidak suka jika ada satupun semut di sini. Iya, bawel sekali. Aina melahap makanannya dengan buru-buru. Sementara Arhan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Pagi ini syuting kembali dimulai. Namun, yang sedikit berbeda, ada beberapa wartawan yang hadir di sana untuk mewawancarai Alex yang saat ini memang menjadi aktor sekaligus bintang iklan yang sedang naik daun saat ini. Sebelum syuting dimulai, semua kru berkumpul di satu ruangan khusus yang tak jauh dari pantai, untuk sarapan bersama. Han, aku ke depan lokasi sebentar ya, ucap Sela yang sudah selesai dengan sarapannya. Sementara Arhan masih meneguk jus buah perlahan untuk memulihkan tenaganya. Pergilah. Pandangan Arhan kembali tertuju kepada Aina yang ditarik Alex untuk ikut wawancara. Apa dia ingin pansos atau apa? Seharusnya dia tidak menurut saja ditarik seperti itu.
Arhan segera menghabiskan jusnya lalu melangkah keluar dari ruangan untuk mencari udara segar. Tak berselang lama setelah Arhan keluar, Alex juga keluar untuk menerima telepon. Haha, tentu saja. Namanya juga bintang baru. Aku akan menarik dia ke atas ranjangku sebentar lagi. Ucapan Alex dengan seseorang di ujung telepon. Arhan nampak terganggu saat mendengar obrolan Alex. Ia melangkah sedikit mendekat agar bisa mendengar lebih jelas. Namanya Aina, dia sangat cantik dan polos. Sedikit susah menggodanya tapi aku pastikan akan mendapatkannya malam ini. Tunggu saja kabar dariku. Alex menutup panggilan telepon tersebut lalu berbalik hendak kembali ke dalam. Namun, ia tiba-tiba tersentak melihat Arhan. Tuan Arhan, sudah beberapa hari ini, saya tidak melihat Anda. Raut wajah Arhan begitu dingin, sorot mata tajamnya mengarah tepat menatap Alex. Kau seorang aktor dan model. Tapi ternyata banyak hal buruk dan menjijikan yang tidak diketahui media tentangmu. Senyum di wajah Alex mengerut begitu saja. Jangan ikut campur. Setiap artis harus melakukan pencitraan demi karirnya, itu hal yang lumrah. Saya hanya ingin membantu model baru untuk mendompleng popularitasnya. Itu sudah sangat lumrah, seharusnya Anda biasa saja. Alex melanjutkan langkahnya, melewati Arhan begitu saja. Arhan merasa belum selesai dengan ucapannya, ia melangkah menyusul ke dalam. Ia menarik bahu Alex agar menghentikan langkahnya. Apa lagi? Tanya Alex dengan tatapan kesal. Jangan menyentuhnya, bajik Eten. Anda juga menyukainya, mau ikut join? Saya akan membiarkan Anda mendapat kesempatan pertama. Brengsek. Bak. Satu pukulan Arhan berikan. Prang. Alex jatuh terpental menabrak meja bulat yang dipenuhi dengan gelas-gelas kaca. Tubuhnya terluka, berdarah karena pecahan kaca. Arhan mendekat, mencengkram erat leher Alex hingga susah bernapas dan berdiri dari posisinya. Aku tidak membutuhkan artis sampah sepertimu. Kau keluar dari sini, bajingan. Bak, bak. Arhan menjatuhkan pukulan bertubi-tubi kepada Alex. Semua orang yang ada di sana berusaha melerai pertengkaran yang tidak mereka tahu pasti apa penyebabnya. Begitu juga dengan Aina yang mendekat melihat Alex sudah tak sadarkan diri. Tolong jangan ambil foto. Tegas sutradara kepada beberapa orang wartawan yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memotret dan merekam perkelahian CEO Adikarya Group dan model kenamaan itu. Pandangan Aina beralih menatap Arhan. Ia terlihat kecewa karena sikap kasar suaminya itu selalu saja tidak bisa kendalikan. Tanpa mengatakan apapun ia meninggalkan Kinos untuk menghampiri Arhan. Aina jangan mendekat, ucap Kinos. Tapi ucapannya tak digubris, wanita itu tetap menghampiri Arhan di tengah kerumunan. Mas, ikut aku. Ayo. Aina menarik Arhan keluar dari ruangan tersebut. Meski suaminya mendesak untuk dilepaskan ia tak bergeming dan terus melangkah jauh meninggalkan tempat kejadian. Lepas. Arhan menghempaskan tangannya dengan paksa saat merasa sudah semakin jauh pergi dari tempat tadi. Aina berbalik menatap Arhan sambil berpangku tangan. Raut wajahnya memerah, marah. Apa tidak bisa kamu jangan membuat kekacauan di saat seperti ini? Syuting ini untuk perusahaan juga. Kenapa sering sekali terbawa emosi? Hah? Arhan terdiam sambil mengepalkan kedua tangannya. Ia merasa begitu marah karena seseorang mengusik wanitanya tetapi gengsinya untuk mengakui semua yang ia rasakan kepada Aina masih amat besar. Ia masih membentengi diri, menolak untuk peduli. Aku punya alasan, kau tidak tahu apapun jadi jangan ikut campur. Arhan melangkah meninggalkan tempat tersebut. Aina tak menyerah begitu saja.
Ia menyusul lalu merentangkan kedua lengannya di hadapan Arhan. Aku mau sekarang Mas minta maaf. Syuting ini hampir selesai. Sekarang Alex tidak sadarkan diri, bagaimana kalau dia patah tulang? Aku malah bersyukur jika sampah itu kehilangan nyawanya. Aku bahkan tidak menyesal sama sekali. Aku puas dan inilah caraku. Kamu tidak berhak mengaturku, paham? Plak. Satu tamparan Aina berikan tepat di pipi kiri Arhan. Air matanya mengalir dari sudut mata, mengisyaratkan kekecewaan yang sangat besar. Aku tidak menyangka Mas sangat egois. Sekarang katakan apa alasannya, kenapa? Lagi-lagi Arhan hanya diam. Ia enggan untuk menjelaskan bahwa sebenarnya alasan ia sangat marah kepada Alex adalah karena pria itu hendak mencelakai Aina. Jangan ikut campur, ini bukan urusanmu. Arhan melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Kali ini Aina tak lagi menyusul. Ia memandangi suaminya yang semakin melangkah menjauh darinya. Sebenarnya dia kenapa? Apa yang akan dilakukan sutradara sekarang? Apa iklan ini akan di-cancel? Karena insiden pagi tadi akhirnya syuting terpaksa ditunda. Syuting ini akan diulang dari awal atau mungkin dibatalkan secara keseluruhan, karena Alex sedang dirawat di salah satu rumah sakit. Pria itu mengalami patah tulang di bagian leher dan bahu. Di beranda belakang resort, Sela mengobati luka di bagian atas punggung tangan Arhan yang terkena pecahan kaca. Setelah ini pasti akan banyak berita tentang kamu, Han. Lebih baik peluncuran produk baru kamu tunda dulu. Tidak akan ada yang ditunda. Semua akan berjalan sesuai rencana. Arhan menarik tangannya dari pangkuan Sela. Atur ulang syutingnya. Pakai Aina saja. Tidak perlu ditambah aktor atau pria sejenis predator seperti Alex itu. Tapi, Han, besok aku yakin wajah kamu akan memenuhi artikel dan media sosial. Kamu bisa bergerak dengan kondisi seperti ini. Begini saja, kamu adakan konferensi pers untuk meminta maaf dan meluruskan semua yang terjadi. Itu hanya dilakukan oleh seorang pecundang. Aku tidak akan meminta maaf kepada brengsek itu. Malam ini jangan ganggu aku butuh istirahat. Arhan melangkah meninggalkan Sela begitu saja. Berbeda dengan Arhan, kini Aina, Kinos dan beberapa orang lainnya berkumpul di restoran resort. Mereka semua terlihat kacau karena proyek itu terancam batal. Aina, tadi kamu bicara apa dengan Arhan? Tanya Kinos tiba-tiba. Aku hanya bertanya alasan kenapa dia memukul Alex, tapi dia tidak menjawab apapun. Dia juga minta aku tidak ikut campur. Jujur aku kecewa karena dia begitu kasar, entah itu kepada orang terdekatnya ataupun orang yang baru ia kenal. Kenapa dia begitu arogan dan keras kepala? Kinos menghela napas panjang. Tadi orang kantor Adikarya Group bilang, Arhan bukanlah orang yang suka memukul orang di depan umum. Ya, meski dia suka berteriak dan marah-marah. Ini untuk pertama kalinya dia seperti ini, pasti ada alasannya yang kuat. Kinos mengetikkan sesuatu di ponselnya dan diperlihatkan ke Aina. Aku melihat beberapa artikel di internet. Salah satu sumber mengatakan jika Alex beberapa kali terkena skandal karena pelecehan seksual dan perkelahian antar sesama model. Ia juga pernah memanipulasi kemenangannya di sebuah ajang pencarian bakat. Aina terlihat sangat serius membaca artikel di ponsel Kinos. Bisa aku asumsikan jika Arhan mendengar sesuatu dari Alex dan membuatnya sangat marah. Semoga saja ada jalan keluar dari semua ini. Kenapa aku jadi menyesal menamparkan dia tadi, batin Aina. Kakak benar. Aina menyerahkan ponsel itu kepada Kinos. Kaki, terima kasih karena selalu menjadi penenangku. Jujur tadi aku sangat kecewa melihat sikap Mas Arhan,
Tapi sekarang aku paham dia pasti punya alasan yang kuat kenapa bertindak seperti itu. Kinos terkekeh lalu menepuk pelan pucuk kepala Aina. Ais, jangan memujiku seperti itu. Aku hanya tidak ingin kamu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Melihat kamu begitu kecewa, aku merasa kamu sangat mengkhawatirkan Arhan. Aina terbelalak. Bukan begitu. Ya, karena dia cucu kakek yang telah menolongku jadi aku tidak mau dia membuat kakek sedih. Kakek sudah tua, tapi cucunya masih saja membuatnya khawatir. Arhan punya cara hidupnya sendiri. Kau tahu, sebelum menjadi pemimpin perusahaan, dia seorang petinju. Di luar sikapnya yang seenaknya, bukankah pukulannya keren? Alex sampai terpental. Kinos dan Aina tertawa bersama. Aura positif Kinos selalu mampu menenangkan. Kini Aina seperti menemukan tempat mengadu segala kesedihan yang dulu tidak tahu ia bagi ke siapa. Kamu ini selalu saja membuat masalah di waktu yang tidak tepat. Sekarang orang suruhan kakek sedang mengurus semuanya. Berita ini harus dicegah sebelum menyebar besok dan model bernama Alex itu akan kakek bungkam dengan uang. Arhan menghela napas panjang mendengar ocehan kakeknya di ujung telepon. Ini masalahku. Apa bisa sekali saja kakek tidak ikut campur? Aku bukan anak kecil lagi. Kalau memang harus masuk penjara karena hal ini, ya. Sudah biarkan saja. Dasar anak berandal kutu kupret. Mana bisa kakek membiarkan kamu masuk penjara? Hah. Pokoknya besok kamu pulang ke Jakarta, temui kakek segera. Panggilan telepon itu terputus. Ah sial, kenapa selalu saja mengandalkan uang untuk menyelesaikan masalah? Ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang lalu memejamkan mata. Malam semakin pekat, ia belum makan sesuatu dan menolak saat diajak Sheila makan di restoran resort. Mood Arhan benar-benar hancur karena kejadian pagi tadi. Di tengah keheningan yang menyelimuti, mata Arhan terbuka saat mendengar suara pintu terbuka. Ia menoleh melihat Aina masuk dari pintu yang menghubungkan kamar mereka. Untuk apa kamu ke sini? Aina melangkah mendekat sambil membawa kantong berisi makanan untuk Arhan. Untuk memastikan Mas masih hidup atau tidak. Kedua mata Arhan membulat sempurna. Ia bangkit dari posisi berbaringnya, mendekati Aina. Kamu masih bisa berkata seperti itu. Moodku sedang tidak baik, sekarang kamu keluar, aku tidak mau diganggu siapapun. Aina meletakkan makanan di atas nakas lalu kembali menatap Arhan. Aku minta maaf pada karena sudah menamparkan kamu tadi pagi. Makanlah, setelah itu istirahat. Arhan duduk di tepi ranjang. Kamu benar-benar tidak bisa ditebak. Pagi tadi kamu menamparku dan sekarang minta maaf. Anak labil. Anak labil. Aku baru membuat satu kesalahan ini saja, sudah Mas bilang anak labil. Arhan mendongakkan kepala menatap Aina. Satu kali, apa kamu tidak ingat hal yang kamu lakukan kelab malam? Apa yang aku lakukan? Seringai tipis tergambar jelas di wajah Arhan. Ia kembali berdiri mendekati Aina sambil berpaku tangan. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu lakukan kepadaku di klub malam waktu itu, kamu tidak berusaha mencari tahu. Tidak, memangnya apa? Katakan saja, aku tidak takut, karena saat itu aku tidak sadar. Sayangnya aku tidak terbiasa menjelaskan kesalahan orang lain. Tangan Arhan menelusup masuk ke celah leher Aina. Akan ku kembalikan apa yang kamu lakukan kepadaku malam itu. Dengan lembut Arhan menarik tekuk leher Aina, mendekatkan wajahnya dengan posisi kepala sedikit miring dan akhirnya bibir mereka kembali saling bertaut setelah kejadian di klub malam waktu itu.